Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu, oh nana, untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu? Ada logika dengan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Halo Sobat Bistan, bertemu lagi dengan saya Rafita Martion. Tentunya di Bincang Seputar Pertanian. Nah, rasanya kurang lengkap nih kalau Bistan tidak kedatangan narasumber yang kece-kece banget. Tapi sebelumnya Vita mau kasih tahu kalau seluruh kru yang bertugas dan juga pengisi acara telah melakukan vaksin dan juga menjalankan protokol kesehatan. Baiklah, langsung aja nih Vita kasih tahu tema kita hari ini adalah milenial perkuat pangan lokal. Wow. Dari temanya aja nih udah menarik nih, milenial perkuat pangan lokal. Dan kita sambut saja narasumber pertama kita yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi MAGR. Beliau adalah Kepala Badan BPP SDMP Kementerian Pertanian. Halo Bapak. Halo Mbak Bita, ya sehat-sehat ya. Sehat. Halo sobat-sobat Bistan, Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua, waalaikumsalam Bapak. Nah Pak, ini kan sudah nggak kerasa ya Pak ya, 2022 dan kita sudah mau menjalankan puasa Pak, sudah memasuki bulan puasa bulan Tinggal Ramadan. Menghitung hari. Iya Pak, kalau nggak salah sidang isbat itu tanggal 1 nanti ya Pak ya. 1. Betul. Ya. Nah Pak, ini Vita mau tanya dong Pak, ini kan menjelang bulan Ramadan nih Pak. Bagaimanakah kesiapan dari Kementerian Pertanian dalam mengawal produksi pangan nih Pak, khususnya bahan pokok? Ya. Terkait dengan kesiapan pangan ya, prognosis pangan utamanya 12 komoditas pangan strategis itu sesungguhnya sampai dengan bulan Desember itu insya Allah aman ya. Termasuk ya tentunya sampai dengan Lebaran ya, puasa dan Lebaran berarti kurang lebih sampai dengan awal-awal bulan Mei ya, itu insya Allah aman. Meskipun memang ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi Mbak Pita, ya kita semua tahu ya, bahwa kita sudah masuk tahun ketiga loh didera oleh COVID-19 ya. Belum dampaknya. Ya, jadi COVID-19 ini memang sudah meluluh lantakan seluruh sendi kehidupan kita. Betul sekali. Termasuk tentunya terhadap pangan, betul. terhadap pangan ya. Nah ternyata bukan hanya COVID-19 ini Mbak Pita ya, masalah kita itu. Ada juga climate change, ada fenomena perubahan iklim. Betul ya. sekali. Jadi perubahan iklim itu ternyata dia menyebabkan intrusi air laut ke daratan. Itu relatif tinggi, bahkan dalam satu kajian bisa 20-40 km dari garis pantai. Wow. Bayangkan ya kalau lahan salin itu yang berasal dari laut masuk di pesisir berarti 70-80% lahan pertanian kita ada di pesisir, terendam. Nah kalau terendam air asin, padi kita mati, jagung mati, kedelai mati, apalagi sayur-sayuran mati. Belum lagi fenomena perubahan iklim juga menyebabkan iklim ekstrim itu muncul ya. Ada kemarau berkepanjangan disebut El Nino. Ya. Ada juga banjir di mana-mana disebut La Nina. Nah, ini juga sama ya, dia menghancurkan sistem produksi kita. Betul ya. Pak. Belum lagi fenomena yang lain ya, misalnya ada serangan hama penyakit yang nggak karu-karuan ini gara-gara climate change ini. Ya akhir tahun lalu ada serangan belalang, migrasi belalang dari benua Australia itu ke Indonesia. Ya, yang pertama kali kena adalah Nusa Tenggara Timur bagian selatan. Wah. Jadi saudara-saudara kita yang berada di situ
kena hama belalang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, akibat itu semua produktivitas dan produksi pangan itu turun, utamanya di sentra-sentra produksi pangan global. Oke. Bisa dibayangkan, COVID-19 juga menyebabkan ada panic buying. Panik buying, betul sekali. Kayak ibu kemarin. Iya Pak, betul sekali Pak. Betul, baru mau tanya tuh Pak. Nah, itu Kan dia. minyak goreng nih kan Pak. Bener. Terus pada bilang gini, ini mau bulan puasa gimana nih minyak goreng, jadi langsung panik buying kan Panik Pak. buying. Nah, karena panik buying ya tahun lalu Cina itu yang populasi penduduknya terbesar, di dunia, ngeborong beras. Ya. Akhir tahun lalu juga ngeborong kedelai. Akibatnya ketersediaan pangan ya di pasar internasional langsung menipis. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau ketersediaan atau suplai pangan turun, demand-nya relatif tetap, pasti harga akan melejit. Iya. Itu yang kita rasakan sekarang. Oh, begitu Kedelai Pak. hampir Betul. 2 kali lipat itu. Iya, kedelai, ya, Pak. Mbak Vita. Kemudian juga termasuk jangan lupa itu. Tidak lama lagi itu gandum juga pasti akan naik. Betul. Mengingat Belum lagi, perang ya, Pak, ya. betul. Belum lagi ini apa namanya, minyak goreng yang Minyak dari sawit juga tinggi. Kenapa? Sawit udah harga internasional dia, bukan harga domestik lagi. Kenapa? Memang kebanyakan kita ekspor, ya kan? Nah, kemudian juga ada bawang putih ya. Ya, sekarang bawang-bawang juga udah lumayan Itu mahal, juga Pak. kan kita masih impor. Memang sebagian besar alhamdulillah kita udah cukup Mbak Vita, kalau beras cukup, jagung cukup, ya telur kita cukup, daging ayam cukup gitu kan. Artinya aman. Cuman 4 tadi yang barang impor yang harus kita waspadai. Ada bawang putih, ada daging sapi, ada kedelai, ada gula pasir. Iya Pak, itu gula dia. pasir, betul. Gula pasir juga kita masih impor. Bayangkan untuk konsumsi saja kita masih harus impor, apalagi untuk industri. Wah, Itu iya, gede-gedean kita impor gula pasir, begitu. Nah, permasalahan ini sebetulnya yang harus menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya perhatian insan pertanian, mulai dari petani, penyuluh, bukan hanya itu. Ini juga harus menjadi perhatian Mbak Vita. Ya semua kita. Semuanya kita sih Pak, Semua lebih kita, tepatnya ya, ya. Pak. Masalahnya semua kita perlu pangan. Perlu pangan, Yang betul, perlu Pak. pangan bukan hanya orang pertanian. Nggak mungkin. Semua kita. Justru masyarakat semua lebih membutuhkan pangan juga ya Pak ya. Artinya apa? Harga pangan Oke. di pasar global itu merambat naik, bahkan saya katakan melejit itu. Melejit. Kenapa? Karena akhir tahun harga kedelai itu masih di angka kurang lebih 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilogram. Awal tahun ini Mbak Vita sudah hampir 12.000. Iya betul, hampir 12.000. Bulan Maret ini ya, di awal Maret bulan ini itu udah tembus di angka 12.000 rupiah per kilogram. Ini gila-gilaan. Ini harus ada solusi. Wah betul sih Kalau Pak. enggak kita payah kan. Ya bisa mati kita kalau enggak ada solusi. Iya sih. Solusinya kalau menurut saya Mbak Pita ya, pertama itu yang barang-barang impor itu, yang pangan impor, ada kedelai, bawang putih ya, daging sapi dan sebagainya. Genjot produksinya di dalam negeri. Nah iya betul sih Pak. Genjot sebanyak-banyaknya kedelai di tanah air kita. Termasuk bawang putih juga. Dan yang kedua solusinya adalah kita lakukan diversifikasi ke pangan lokal. Oke betul. Misalnya kedelai ya, kita sering makan tahu tempe berasal dari kedelai impor. Ya. Ganti tuh tahu tempe dari kedelai Kedelai impor. lokal. Ganti dengan kedelai lokal alias koro pedang namanya. Koro pedang. Ya, koro pedang itu produktivitasnya 4 sampai 6 ton per hektar. Wah, banyak Kalau juga dong, Pak. kedelai produktivitasnya kan kecil, susah kita mencapai produksi tinggi. Hanya 1 sampai 1,5 ton per hektar saja. Oh gitu, tapi rasanya tetap sama Pak. Sama, bahkan koro pedang itu ya bijinya sedikit lebih besar daripada Kedelai. kedelai yang dari impor. Nah, kalau yang biji besar itu ya Mbak Pita disukai sama para pedagang tempe. Kenapa? Konsumen tempe sukanya biji-biji yang gede. Iya gitu. sih benar-benar. Dan kalau bijinya besar itu mengembangnya juga besar. Lebih gede gitu ya, Pak, ya? Lebih besar. Itu makanya disukai oleh kita semua gitu loh. Nah kemudian gula pasir. Ya. Nah, Gula itu pasir nih, Pak. itu kan tebu ya. Mbak. Betul. Ganti tuh dengan gula merah. Kita kan ada gula kelapa, ada gula aren. Ya, Ya. betul, ada gula kelapa. Yang gula namanya aren. kelapa itu di semua pantai. Ya. Iya. Wah, itu banyak di mana-mana. Di situ ada pantai, di situ ada kelapa. Kita adalah negara kepulauan, 17.000 ya pulau kita punya. Berarti garis pantai kita terpanjang di dunia. Berarti kelapa kita terbanyak di dunia. Iya ya. Tidak perlu tanam itu kalau menurut saya mah.
Apalagi tinggal panen aja, Mbak. iya benar juga ya Pak ya. Apalagi kalau sekarang nih kan kita mau buka puasa nih Pak ya. Nah. Kalau bulan puasa itu pasti pada pengennya berbuka dengan yang manis. Takjil kan, betul. yang Tagline-nya kan manis-manis, berbuka yang betul. manis, berbuka. Nah kalau misalnya produksi gulanya semakin menipis karena kita impor, itu pasti kita harus cari solusinya dong Harus Pak. ada solusi. Nah, iya. Solusinya kalau menurut saya ganti tuh gula pasir yang impor itu dengan gula semut. Gula Yang berasal dari kelapa, yang berasal dari aren. Kenapa? Aren itu kita nggak bisa tanam itu. Di mana-mana di Indonesia itu aren banyak tuh, Pak Balatak di mana-mana. Tidak perlu tidak perlu tanam. Tinggal panen, ambil niranya, bikin gula. Dan ingat loh Mbak Pita, gula aren itu, gula kelapa itu lebih sehat dibandingkan dengan gula pasir, dengan gula putih itu. Oh, jadi dia memang gula putih, gula aren itu lebih sehat nih Pak Lebih daripada sehat, iya. Wah, Karena indeks glikemiknya, ya, gula aren atau gula kelapa itu lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir, begitu. Oh, nah nih Sobis ini info juga nih, Itu. jadi nggak perlu panik ya Pak ya, kan Betul. kadang sekarang udah pada panik nih, aduh gula pasir udah mahal nih gimana gini-gini, Itu dia. gula aren, aduh orang kan pada taunya gula aren ya paling cuma dibikin kolak ya Pak ya, Iya. cuma dibikin cendol, Cendol. ternyata enggak juga ya Bisa Pak ya? untuk apapun gula Bisa untuk aren. apapun. Dan jangan lupa loh itu kandungan mineral di Oke. gula aren itu lebih tinggi dibandingkan dengan gula pasir. Kenapa? Gula aren itu kan berasal dari aren. Dari aren. Aren itu tumbuhnya di pegunungan. Pegunungan kita kebanyakan bahan-bahannya volkan, gunung berapi. Nah, kalau tanahnya di gunung berapi, subur makmur, kadar mineralnya tinggi. Makanya gula aren juga kadar mineralnya lebih baik dibandingkan dengan gula pasir. Wah ini info yang sangat bermanfaat sekali loh Iya. buat Sobis Pak. Karena kan juga orang sekarang pada panik buying, terus pada bingung, terus kayak kalau misalnya apalagi ada info-info ini mahal itu mahal, udah semakin panik ya Pak ya. Betul. Sekali. Nah Pak kalau misalnya mengenai tadi gula aren Pak, kalau nggak salah itu kan kita juga sempat beberapa kali membahas tentang petani Betul. milenial nih Pak. Betul. Nah, itu dia. Petani milenial ini kira-kira ada nggak sih Pak kontribusinya dari kontribusi dari petani milenial ini Pak terhadap bahan pangan kita, Iya. produksinya? Justru ya saya berharap yang harus memanfaatkan peluang ini adalah petani milenial. Oke. Jadi sekarang kan harga gula karena itu masih impor relatif tinggi. Ya. Ini harga gula bagus nih. Para petani, utamanya petani milenial, garap tuh gulamu, garap tuh aren kamu, garap tuh kelapa kamu, bikin gula sebanyak-banyaknya, jual. Harganya bagus sekarang. Oke, betul-betul Pak. Karena ini marketnya sekarang ya Pak ya. Marketnya. Nah, Oke. yang namanya petani milenial itu kan biasanya kan cerdas dia. Ya. Artinya memanfaatkan sesuatu untuk cari Keuntungan cuan, betul itu Pak. kan mereka itu adrenalinnya luar biasa loh. Mereka itu langsung gercep gitu loh. Gerak cepat ya. Oke. Bikin gula aren, bahkan gula arennya diolah, dikemasnya cantik luar biasa loh Mbak Pita. Oh iya Pak, kita kayak belum pernah lihat deh ini Pak. Sekarang ya di mall-mall juga, ya, di supermarket, itu ada gula aren yang sudah dikemas, cantik banget. Ada yang sasetan, ada juga yang memang seperti gula semut itu ya sudah di grinding, Sudah ya, di-grinding. sudah halus, ya, tinggal nyeduh doang. Kemasannya keren, ada yang 250 gram, ada yang 500 gram, ada yang 100 gram, ada juga yang model sasetan. Kecil-kecil ya saset ya, yang Pak ya. kecil-kecil ya. Jadi itu satu kali seduh itu, satu cangkir cukup. Udah keren banget. Oh, Itu berarti adalah milenial yang punya kerja. Milenial, berarti sebenarnya produk lokal ini nggak kalah saing dong Pak dengan produk internasional juga dong Pak. Tidak. Kenapa? Kita mempunyai keunggulan komparatif. Oke. Yang tanaman kalapanya banyak itu di kita. Kenapa? Iya Kita sih, ini ya. negara kepulauan. Banyak pantainya, berarti banyak kelapanya. Banyak juga arennya. Wah, harusnya mah kita sebenarnya nggak harus panik ya Pak ya. Nggak Itu juga usah. semua udah ada nih di Indonesia. Betul. Tapi tinggal gimana kita memanfaatkannya. Nah, itu dia sih. Oke Pak. Nah ini ngomong-ngomong tentang tadi berbuka puasa, kemudian panik buying juga gitu. Nah untuk Kementerian Pertanian sendiri Pak sudah ada program sendiri nggak Pak untuk maksudnya itu menggarap si petani milenial ini? Apakah yuk kita sama-sama nih kita produksi kemudian kita marketkan, itu sudah ada belum Pak? Oh tentu saja ya. Sebetulnya Kementerian Pertanian program untuk mencapai ketahanan pangan itu
ada 5 CB ya. CB itu cara bertindak. Cara bertindak pertama itu kita genjot ya produktivitas dan produksi melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Nah, cara yang kedua adalah diversifikasi ke pangan lokal. Nah, sekarang ya padahal Kementan sudah lama tuh mencanangkan itu. Sekarang terasa banget. Kalau sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus diversifikasi ke pangan lokal. Iya benar sih Pak. Ganti itu gula pasir dengan gula aren atau gula kelapa. Itu contoh diversifikasi pangan lokal ya. Kemudian yang ketiga ya kita tentu harus genjot juga cadangan pangan kita. Nah itu tuh Pak yang penting, cadangan pangan tuh Pak. Jadi yang leit kalau di Jawa Barat, saya nggak tahu kalau di Sumatera Barat. Artinya apa tuh Pak leit? Leit itu lumbung pangan. Oh lumbung Ya, bangunan itu loh yang dari kayu, di dalamnya itu tempat nyimpen gabah. Namanya kalau di Jawa Barat itu leit. Nah leit itu mulai dari level RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi sampai tingkat nasional harus diperkuat itu. Karena sesungguhnya cadangan pangan itulah yang menjamin nanti ketahanan pangan kita. Kemudian yang keempat ya pertanian modern. Nah pertanian modern itu adalah smart farming. Ya kita pernah bahas tuh Pak smart farming. Bicara smart farming itu tidak seperti halnya keping mata uang. Di sini smart farming, di sebelah sini adalah milenial. Jadi kenapa? Sangat Karena milenial itu memang cerdas. Milenial lah yang mampu memanfaatkan smart farming. Smart farming itu kan pertanian cerdas. Cerdas, betul. Ya, yang mampu menggenjot produktivitas, meningkatkan efisiensi, menekan ongkos produksi dan lain sebagainya. Nah, yang CB kelima adalah ekspor. Nah, itu yang kita genjot terus. Nah, terkait dengan milenial ini Mbak Vita, ya, berarti di CB4 ya untuk menggenjot smart farming. Milenial. Milenial udah pasti ya Pak ya. Nah, di satu sisi kita harus diversifikasi pangan lokal. Ini sekarang ada pangan-pangan impor mahal. Ya, ganti itu dengan pangan lokal. Betul. Ini peluang cuannya ini sangat tinggi. Betul, dan Pak. itu petani milenial. Nah, ini dia nih kalau ngomongin petani milenial. Betul. Nah, ngomong-ngomong petani milenial nih Pak. Pastinya pada penasaran nih Pak, kira-kira siapa sih narasumber kita selanjutnya? Bis tadi seru banget nih pembahasannya dengan Prof Dedi ya. Nah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi ke segmen yang kedua. Sebelumnya, ini dia kita saksikan Jongblek. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, untuk aku saja. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Halo Sobat Bista. Nah, kalau tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang bagaimana ketahanan pangan dan persiapan pangan menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan tadi Bapak juga sempat singgung ya Pak ya. Betul. Kalau sekarang itu memang kita untuk pangannya kita sudah yang namanya kita arahkan ke produk lokal. Pangan lokal. Pangan lokal, Nah, betul itu sekali pangan Pak. Pangan lokal. Nah, siapa ya kira-kira narasumber segmen kedua kita ini? Baiklah, kita sambut dulu narasumber kita yaitu Yulianti Parahita. Beliau adalah Parahita Work Home Industry Bandung Barat. Halo Teh Yuli. Halo Mbak. Wah ini jauh sekali ya dari Bandung Barat ke sini nih ya Teh ya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Sebenarnya saya datang dari Tasikmalaya. Oke, dari Lebih jauh Tasikmalaya. lagi. Lebih jauh lagi ternyata. Oke, Iya. dari Tasikmalaya Teh. Nah, Teh, ini kan tadi Bapak juga udah sempat mention ya kalau misalnya sekarang itu pangan lokal itu tidak kalah dengan Parahita itu atau pangan lokal juga tidak kalah nih Pak dari apa namanya dari produk-produk pangan-pangan impor gitu. Nah,
Kalau nggak salah tadi tuh aku udah sempat ngobrol ya kita di belakang ya tentang Teh Yuli. Nah Teh Yuli boleh dijelaskan ke Sobis yang ada di rumah, kenapa memutuskan usaha di komoditas gula aren? Sebenarnya pertama ketika saya melihat sumber daya alam yang begitu banyak, khususnya di Jawa Barat, dan berawal dari Bandung Barat, karena tadi diulik sedikit tentang Bandung Barat, perjalanan saya mengolah atau modifikasi gula aren ini itu dari Bandung Barat, yang akhirnya sekarang mulai di tahun 2020 mengembangkan di Galunggung, Tasikmalaya, di Kecamatan Sukaratu, di mana tadi terdapat di atas gunung Galunggung, tepatnya di Sukaratu ini di Desa Indrajaya, bahwa ada sebanyak 6 hektar pohon aren gitu, yang kurang lebih 1.000 pohon aren yang sudah ataupun belum produktif. Itu lebih dari 1.000 lebih. Dan juga kan aren ini nggak perlu ditanam kan, Iya, jadi betul. tinggal panen gitu, dan panennya setiap hari. Otomatis kalau kata Bapak Prof Dedi ini menghasilkan cuan tiap hari. Wah betul, duit tiap hari. Jangan lupa ya, Gunung Galunggung itu tanahnya subur makmur. Makanya arennya itu tumbuhnya sangat baik. Jangan lupa mineralnya itu. Mineralnya Tinggi di dalam aren itu sehingga pada saat dibikin gula, di gula arennya juga kadar mineralnya tinggi. Itu kan diperlukan oleh tubuh kita. Iya betul sekali ya Pak. Jadi memang berawal dari memanfaatkan sumber daya yang ada, jadilah nih sebuah usaha. Parahita ini termasuk ini ya Mbak ya, petani milenial betul? Betul, Parahita ini kelompok usaha atau komunitas usaha di mana konsep kita adalah social enterprise. Jadi usaha sambil bersosial, karena sebagian dari penghasilan kita juga dikembalikan untuk masyarakat, khususnya untuk petani yang memang terlibat langsung dengan kita gitu. Nah, dan alhamdulillah Pak gitu, sekarang juga kita didorong langsung oleh Provinsi Jawa Barat dengan program petani milenial. Nah, jadi ini Neng Yuli ini petani milenial Jawa Barat itu. Petani milenial Jawa Yang Barat. didorong habis oleh Kang Emil. Ya, gubernurnya ini keren nih. Alhamdulillah. Wah, keren sekali ya. Betul, baik-baik. Nah, kalau misalnya produksi gula aren ini sendiri nih Teh Yuli, ini tuh susah nggak sih? Kemudian boleh dikasih tahu nggak sih ke Sobis yang ada di rumah tahapannya seperti apa nih Teh? Kalau berbicara proses ini panjang ya. Makanya kenapa saya mencoba mengembangkan ini, karena tadi ingin menghempas tengkulak-tengkulak nakal Pak. Jadi makanya petani milenial ini harus bangkit gitu. Harus menciptakan segmen pasar yang baru di mana tidak tergantung lagi kepada tengkulak nakal. Karena prosesnya 8 jam Teh. Ini untuk membuat gula aren ini mau serbuk ataupun mau batangan atau ganduan, ganduan itu 8 jam. Kalau untuk proses secara tradisional gitu. Nah makanya sekarang kan sudah dimodifikasi oleh kami, oleh para petani milenial, khususnya oleh tim Parahita Work Industry, ini bisa lebih singkat tapi dengan hasil yang sama. Juga kita juga punya pasar yang diciptakan oleh kita sendiri gitu. Jadi bukan hanya tergantung lagi ke tengkulak. Jadi sudah fokus sendiri gitu ya. Sudah fokus Luar biasa. Wah, dia. luar biasa nih. Keren ini. Keren Berarti ya, Pak? mulai dari permodalan. Nah, itu kan biasanya tengkulak kan masuknya di situ. Iya, permodalan ya, dia Pak, sudah ya. bisa atasi sendiri. Wah. Sampai dengan proses produksi ya, sampai dengan proses pengemasan. Bahkan tadi dibilang sampai pasar. Sampai dia pasar pun ciptakan juga. sendiri. Betul. Keren dia. Wah keren sekali, berarti dari awal sampai marketnya pun juga ditanganin Sudah sendiri ya Teh ditangan. ya? Betul. Oke, nah Mantap. Teh, kalau ngomong-ngomong gula aren nih Teh, emang bedanya apa sih gula aren yang diproduksi sama Teh Yuli dan teman-teman sama gula aren yang sudah ada di pasaran nih? Value-nya ini lebih kepada gula, karena tadi disinggung tentang galunggung. Galunggung ini tadi kandungan mineralnya sangat tinggi, jadi aromanya ini tidak hilang, dan ini 100% murni tanpa bahan campuran. Kebanyakan yang ada di daerah juga yang ada di pasaran itu sudah ada campuran. Gitu Pak. Jadi saya survei ke pasar gitu, berbagai merek gitu loh. Jadi ada memang beberapa yang memang campur, karena alhamdulillah juga kita didampingi oleh universitas di mana yang memang tahu tentang kandungan ini gitu. Termasuk juga di kemasan ini ada hasil uji lab yang memang ini difasilitasi oleh. Coba lihat ini, kadar mineralnya tinggi tuh di uji lab. Gitu. Boleh dong Teh Teh. Oke, kita lihat. Jangan ninggalin Nah, ya. ini dia nih Sobis.
Dia produknya nih. Ini nama produknya apa nih Teh? Sirum Galunggung. Sirum Galunggung. Sirum. Sirum. Sirum itu Galunggung. semut. Sirum itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Artinya semut. Semut Galunggung. Semut Banyak galunggung. sekali filosofinya ya Pak di Iya, sirum ini nih. ya. Salah satunya gotong royongnya. Karena semut royongnya itu kan Terkenal dengan gotong royong. iya gotong royong dan gak bisa sendiri tapi berkolaborasi Iya, betul. gitu. Nah, ini juga salah satu konsep para kita yaitu berkolaborasi, inovasi dan distribusi tentunya di akhir untuk menghasilkan cuan ya Pak. Betul. Nah betul. ini kalau dari kemasannya ini udah sangat menarik loh Pak. Iya, Udah cantik milenial, banget kan? cantik tuh. Cantik ini. Kan kalau sekarang kalau kata anak-anak sekarang estetik Pak. Nah, Estetik itu yang cenah penting. katanya kan. Nah ini kita boleh lihat nih informasi nilai gizinya, takaran sajinya, kemudian wow ini gula totalnya, kemudian ada proteinnya juga lumayan tinggi Proteinnya ya. tinggi. Proteinnya itu tinggi, kemudian ada sodiumnya juga. Nah, itu yang dibilang mineral itu kan Mineralnya kayak ya itu. Pak. Oke. Sodium, kalium, kalsium itu mineral yang diperlukan oleh kita. Bener. Nah, biasanya kalau di galunggung itu yang namanya kalsium, magnesiumnya tinggi. Nah, itu yang diperlukan oleh Tubuh gitu ya, Pak? kita terutama untuk dinding sel, ya. Untuk memperkuat dinding sel dan tulang belulang kita itu yang memperkuat itu ya kalsium itu. Oh jadi nggak sembarangan cuman ya gula aren biasa lah Nah, ternyata itu dia. penuh Makanya manfaat. nilai Kayak akan gizinya, manfaat. nilai gizinya ini keren. Oh Lebih gitu. bagus daripada gula pasir. Aman juga untuk yang penderita diabetes. gitu. Nah itu. Oh, nah nih ngomong-ngomong tadi gula pasir, kalau misalnya kita ganti ke gula aren ini, itu ngerubah rasa makanan gak sih, ngerubah rasa minuman gak sih, Teh? Enggak sih, itu lebih enak. Oh gitu. Dan kalau dicampur pakai bahan kue juga kuenya lebih legit gitu. Oh jadi ini bisa ke bahan kue juga, Teh? Bisa, ini bukan hanya bisa untuk campuran minuman, itu makanan juga, kue juga, terus bisa diseduh langsung gitu. Tambah lemon, tambah jahe ini lebih enak. Wah, jadi sangat inovatif sekali ya Pak Iya, ya. luar biasa Oh, jadi ini. tuh nggak cuman kita bisa minum biasa aja nih Sobis, kita bisa juga bikin jadi bumbu masak juga bisa ya Teh ya? Bisa. Bumbu Bisa. masak, bahan tambahan kue, pemanis Kue, makanan. ya, pemanis makanan. Sebenarnya saya juga punya kemasan yang sekali seduh Pak, cuman Oh, yang sasetan iya, ya? yang sasetan. Ini Ya. belum bawa kebetulan alhamdulillah itu difasilitasi oleh Bapak Ridwan Kamil tentunya oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat gitu. Dan itu sudah dipasarkan ke pasar-pasar lokal karena harganya lebih ekonomis kan Pak. Iya, Nah iya. kalau ini kan lebih kepada toko-toko modern, terus ke Oke. konsumen Ya, ini kan langsung. supermarket. Oh, nah untuk harganya berapa nih Teh? Satu ini Teh, ini kan 250 gram. Ya, ini satu pouchnya 15.000. Hah? 15.000 kan? 15.000? Itu. Ini Keren nggak loh nggak ini. kemurahan nih 15.000 nih. Keren kan? Ini- Itu harganya kan keren kalau menurut saya. Bayangkan ini dong, seperempat gram ya, seperempat kilo. Seperempat kilo. Kalau berarti 1 kilo kan 60.000 tuh. Wah itu mah kalau misalnya di luar gulanya udah paling cuma dapat 500 Betul, Pak, 500 gram. Ini nih menurut saya dengan seperti ini daya saingnya juga tinggi karena harganya kan relatif lebih miring. Kemudian juga kan performance-nya beda dong. Cantik begini, siapa sih ibu-ibu yang tidak Tidak pengen gitu tidak ya. pengen beli ya kan? Mudah-mudahan ini bisa jadi merchandise di Kementerian Merchandise. Pertanian Pak. Oke, bagus itu. Boleh ini. Ngomong-ngomong soal Keren ini. harganya tadi 15.000 ya Pak Iya. Teh. Ini kan kalau misalnya untuk yang baru ya gitu pada mikirnya kan sekarang gula pasir bisa beli gula pasir 15.000 dapat lumayan 250 juga gitu. Nah, itu nggak takut Teh kalau misalnya nanti ditanyain kayak gitu tuh. Persaingannya bagaimana nih maksud saya? Sebenarnya memang kalau bicara tentang harga, pasti yang biasa mengkonsumsi gula putih akan kemahalan tentunya dengan nah. 250 gram ini 15.000. Tapi kalau mengingat bahwa gula ini juga aman atau sehat, banyak juga yang memang beralih dari gula pasir ke gula semut ini, ke gula aren ini. Oke. Tadi jadi kalau bicara takut kesaingan, kita tidak pernah takut tersaing sih, karena masing-masing sudah ada segmen pasar, masing-masing sudah ada rezeki dari Allah. Mudah-mudahan juga kan ketika hadirnya di sini ini bisa menambah pasar baru. Wah, jangan lupa nih Sobis, kalau misalnya Iya dong. jadi bisa ganti gula putih kita ini Dengan lebih sehat ini, dengan gula sirum aren. galunggung. Sirum galunggung. Ah, iya, Oke. itu. Nah, untuk penjualannya sendiri nih Teh, penjualannya sendiri tuh sekarang udah ada kemitraan kah atau masih langsung dari Paraita?
Jadi kita punya distributor, kita punya reseller, gitu. Kita punya mitra-mitra termasuk organisasi pemuda yang ada di khususnya di Kabupaten Tasikmalaya juga sudah bermitra dengan kita. Jadi sebagian tim kita juga sudah fokus untuk produksi dan untuk pemasaran itu kita serahkan ke mitra-mitra kita gitu. Jadi bukan hanya kita yang punya pasar sendiri, tapi itu tadi yang disebut dengan penciptaan pasar baru itu adalah kita kemitraan. Jadi bukan hanya di Tasikmalaya, tapi ini juga sudah ada di beberapa kabupaten kota gitu. Wah, ini berarti sangat keren Kan sih. ada online juga kan ya? Ada online juga. Ada dengan online. Online juga. Udah dipasarkan di apa namanya Ada di marketplace juga. Marketplace, Ada ya. di IG kita juga Siram IG. Galunggu ataupun di IG saya pribadi juga ada di Liadet @liadet1995. Oke. Wah, ini Juga ya di setiap reseller punya punya e-commerce-nya sendiri. punya gitu. e-commerce sendiri. Dan itu kita perbolehkan karena harganya juga sudah sama. Jadi tidak ada yang bisa melebihi kalau ada di e-commerce. Tapi kalau dari kita kan ada harga khusus, reseller juga sudah punya harga bakunya tersendiri gitu. Oke, nah tadi kalau ngomong-ngomong udah punya reseller nih, berarti udah bukan di Bandung doang dong permintaannya, Mbak. Sudah sampai ke wilayah mana nih untuk penjualannya? Nah terakhir kalau yang di dalam negeri kita ke Kalimantan, ke Bengkulu juga Wah, luar sudah. biasa loh, udah tembus Kalimantan, Bengkulu tuh udah jauh loh. Sudah jauh itu. Dan terakhir Keren. sekarang Hebat, kita hebat. bermitra dengan koperasi, salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yaitu untuk ke luar negeri. Walaupun memang ekspornya bukan kita yang ngurus tapi produknya dari kita gitu. Ada eksportir Ada yang ngurus eksportir ya. yang Iya, hire, Pak. Jadi itu udah ke keren Kanada. Nah, alhamdulillah dan harusnya hari ini saya harus kirim karena saya di sini timnya kerepotan juga maksudnya karena ada yang harus diurus makanya di cancel dulu besok insya Allah kita kirim. Biasa kan wah ini berarti udah mulai terkenal sekali dong. Iya ya, dong, Pak, kalau sudah sampai ke luar negeri. Wah, Wah, luar biasa loh. Wah, nah Sobis jangan lupa kalau misalnya kalian mau ganti ke Gula Arena, ini nih. Ini contohnya nih. Isi Siram Galunggu. Wah, ini sangat menarik sekali. Jadi ya. kalau beli produk ini otomatis membantu petani juga karena tadi balik lagi ke konsep kita ini social enterprise Pak. Jadi keuntungannya dikembalikan lagi untuk peningkatan kapasitas daripada petaninya sendiri. Ya. Oke. Itu yang disebut sebagai sociopreneur. Sosiopreneur. Artinya dia berbisnis tapi secara berjamaah. Betul. Secara berkelompok. Sehingga keuntungannya ya itu juga dinikmati oleh kelompok, oleh banyak orang. Keren ini. Berarti tanpa sengaja pun juga menciptakan lapangan kerja Lapangan baru. kerja ya, Pak, ya? baru. Ini solusi ini. Ini adalah solusi dari Teh Yuli nih untuk bagaimana ya kalau misalnya kenapa kita nggak kerjasama dengan petani-petani. Sebenarnya awalnya seperti itu ya Teh ya, Betul. tapi lama-lama bisa menciptakan ke lapangan kerja baru. Wah ini hebat sekali, tepuk tangan dulu dong nih buat Teh Yuli. Nah Sobis, ini pembincangan kita sangat menarik sekali, tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen 3. Sebelumnya kita saksikan Jongblek. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Bisa. Halo Sobat Bista, nah perbincangan kita semakin seru nih terkait milenial perkuat pangan lokal. Kalau tadi di segmen 1 kita telah membahas bagaimana kesiapan dan juga persiapannya dari Kementerian Pertanian untuk menjaga kesediaan pangan di bulan puasa. Nah kalau di segmen kedua tadi kita sudah ketemu sama petani milenial kita yang tadi ini dia. Gula arennya ya Teh Yuli ya. Jadi telah membahas gula aren lokal. Nah kalau sekarang di segmen yang ketiga ini kita kedatangan Mas Taufik Mawadani. Beliau adalah Merapi Farm dari Yogyakarta Sleman. Wow, halo Mas Dani.
Halo, selamat malam Bapak, Ibu. Malam. Mas Dani apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh banget loh Mas sampai ke sini Jauh. ya. Lumayan. Namanya aja Merapi tadi Mbak. Berarti dia datang dari lereng Gunung Merapi. Iya, betul sekali. Ini dari lereng Gunung Galunggung. Oh keren ini. Ini dari gunung nih ceritanya Dari apa ya? gunung Dari semua. gunung Cerita semua. kita malam ini per gunung. Baik. Nah, Mas Dani, ini kan aku mau tanya dong, Mas. Kenapa sih kan sekarang kalau milenial itu pasti maunya bersih, maunya wangi, maunya harum-harum, ringkes, simple. Kok tiba-tiba milih peternakan? Kan peternakan yang seperti kita tahu ya, Pak ya. Bau. Bau ya, Pak ya, baunya. Aduh, repot. Belum nanti kalau misalnya ibaratnya kayak aduh kotor. Nah, Kotor. itu kenapa nih alasannya, Mas? Oke, sebelumnya terima kasih nih atas waktu yang udah diberikan kepada kami. Nah, kalau boleh dilihat kan kayaknya saya juga cakep kayak Bapak deh. Waduh. Ini kayak saya. Jadi artinya petani itu keren. Hari ini petani keren kalah cakep sama Bapak. Waduh. Bener loh, petani milenial tuh keren. Keren ya, Pak, ya? Neng Yuli kan nggak kalah sama Mbak Pita. Waduh, bener sih, Pak. Gak kalah bersih juga, Mas. Gak kalah rapi. Iya. Oke, itu gimana tuh, Mas? Jadi begini, artinya kita juga pengen merubah bahwa image pertanian itu yang seperti tadi yang disebutkan ya, kotor, nggak keren dan lain sebagainya. Kita pengen merubah itu. Lah, kita pengen merubah itu dari sisi peternakan nih terutama. Karena kebetulan kami bergerak di sisi peternakan domba dan kambing. Nah, dulu ceritanya begini Mbak, saya kuliah itu lulus 2013. Kemudian 2014 saya kerja di salah satu NGO, lembaga zakat. Yang di sana kita mendampingi para petani di satu wilayah pemberdayaan pertanian, terutama di peternakan. Jadi kita dampingi nih program pemberdayaan pertaniannya. Nah, singkat cerita tahun 2016 bulan Februari saya pernah diajak oleh salah satu petani kita untuk ngarit nih, cari rumput Pak. Ngarit. Ngarit, cari oke. rumput. Merumput. Merumput. Dan saya benar-benar ikut merumput, benar-benar ikut ngangkat. Ternyata ngangkat rumput itu kan nggak mudah, nggak simpel, Iya. nggak seindah yang dibayangkan. 2 minggu di leher ini rasanya masih perih-perih, kena sayatan rumputnya. Rumput itu iya tajam Nah, dia kan tajam. ada duri-duri itu. Betul sekali. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, Maret 2016 saya berpikir, kalau begitu next step, saya tidak boleh beternak, caranya begini. Loh, terus gimana dong caranya, Nah, Mas? jadi akhirnya 2016 itu saya mulai bikin satu farm kecil, dulu awalnya dengan kapasitas 20 ekor. Oke. Nah, kita tapi di saat itu saya sudah punya bayangan bahwa besok saya harus beternak, punya ternak lebih dari 500 ekor tanpa ngarit sedikit pun. Dan alhamdulillah hari ini mimpi itu terwujud. Mimpi itu terwujud. Jadi Mantap. kita dan teman-teman di sekitaran produksi di Merapi Farm itu kita bisa berproduksi kurang lebih dengan 1.500 ekor di binaan dan mitra-mitra kami, semuanya tidak boleh ngarit. Lah terus gimana tuh Mas nyari makannya kalau misalnya nggak Pasti penasaran kan? Iya. Pasti penasaran. Jadi di Merapi juga ada satu unit bisnis Oke. yang kemudian unit bisnis itu bergerak di penyediaan pakan. Jadi kita sudah sediakan pakan dalam bentuk konsentrat, pakan dalam bentuk complete feed. Jadi complete feed itu sudah kita ransum sedemikian rupa sehingga sudah mencukupi kebutuhan si ternak dan itu kering bentuknya. Kering ya. Itu bentuknya kering. Jadi kita menggunakan konsentrat, kita menggunakan limbah pertanian kayak kangkung kering, kulit kedelai dan lain sebagainya. Dari Karena limbah pertanian kebetulan ya, karena Jogja itu kan salah satu kota pendidikan. Ada Fakultas Peternakan UGM, ada kedokteran UGM, kedokteran hewan UGM dan lain sebagainya. Sehingga kan mudah kita transformasi ilmunya. Banyak akademisi dan yang jelas banyak praktisi yang ada di Jogja sehingga mempermudah kami dalam membuat satu proses ini. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas pasti ada nih yang pakai rumput. Iya. Ya, kita bikin satu bentuk silase baler. Silase ya. Jadi kita memanfaatkan alat baler untuk membuat satu pengawetan hijauan ternak, tapi dilarang petaninya atau peternaknya yang ngarit. Tapi kita serahkan nih, kan ada petani yang kemudian dia fokus untuk menanam rumput, ada fokus yang menanam hijauan jagung. Nah, biarkan mereka yang menanam, biarkan mereka yang mencari, kita yang memproses. Sehingga mindset berpikirnya peternak itu melihara 500 gak susah pakan. Karena pakannya apa sudah disediakan oleh sistem yang kita bentuk. Singkat cerita begitu sih. Wah. Jangan lupa loh kalau namanya ternak itu pakan itu memberikan kontribusi paling besar terhadap biaya produksi. Betul. Ya 70% ya ini Setuju. Mas Dani ya. Sepakat. Dari biaya produksi itu dari pakan.
Nah, jadi artinya apa? Kalau kita sudah kuasai Kuasai pakan, pakan ya berarti berarti peternakan tuh sudah di genggaman. Ya. Itu keren deh, cerdas deh. Wah, keren Mas Dani. Ini ilmu baru lagi nih untuk sobis yang ada di rumah. Ternyata kalau misalnya peternakan itu kita nggak harus ngarit ya. Kita bisa memanfaatkan limbah tadi limbah sayuran, limbah pertanian gitu ya. Wah, ini keren sekali. Nah, Mas, kalau dari hasil peternakannya ini, produk apa aja sih yang sudah dihasilkan, Mas? Oke. Sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Dedi tadi, jadi benar 70% operasional kandang itu berada di peternakan. Dan kebetulan, mohon maaf nih saya sedikit sampaikan, saya bukan orang yang berbasic dari pertanian, peternakan atau kedokteran hewan. Basic pendidikan saya adalah matematika. Jauh banget kan? Jauh banget kan? Pintar ngitung makanya. Yang mengagetkan ya Pak ya. Basicnya matematika, Nah. tapi ujung-ujungnya peternakan. Waduh. Akhirnya karena saya punya basic pendidikan matematika, jadi saya harus menghitung semua biaya operasional yang ada di ternak kami, di peternakan kami. Air kita hitung, tenaga kita hitung, loss cost juga kita hitung, sehingga sebenarnya peternakan, terutama di peternakan ini menarik nggak sih untuk dijadikan satu bisnis? Dan buktinya sampai hari ini sangat menarik. Itu yang pertama. Nah, menjawab pertanyaannya tadi, apa produk yang sudah kami hasilkan? Satu, kalau di pedaging, karena kita juga bergerak di fattening ya. Di fattening, kita menghasilkan satu bentuk hewan yang siap disembelih. Jadi penggemukan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh tukang sate, horeka, akikah, dan lain sebagainya. Nah, kita mensuplai itu. Bahkan hari ini kita hanya bisa mensuplai 5% dari kebutuhan Jogja. Dengan kapasitas produksi kami antara 1.000 sampai 1.200 ekor. Hanya 5%. 5% kebutuhan Jogja baru bisa kami cukupi. Artinya pangsa pasarnya ini sangat besar. sangat besar. Luar biasa loh. Sangat besar. 5%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami bergerak juga di produksi susu kambing. Jadi, di produksi susu kambing, hari ini paling kami juga baru bisa mencukupi berapa persen? Di bawah 10% pasti. Ngomong-ngomong susu kambing nih Mas, biasanya kan kalau susu kambing itu maksudnya kayak orang pada tahu nih ya Mas ya. Meskipun saya maksudnya pernah minum tapi kayak rasanya nggak enak ya. Maksudnya ya, maksudnya bukan nggak enak. Mungkin bagi penyuka yang tidak suka kambing, baunya. Aromanya itu ya. Gimana nih kok bisa yakin Mas jualan ini produksi susu kambing, emang bedanya apa? Nah, bedanya apa kita di milenial sama yang di kolonial. Jadi ketika kita bermain di segmen kolonial maka di kolonial segmen tahu nggak Mbak Vita? Tahu ya. Kolonial yang masih zaman dulu nih Pak. Ini kolonial. Ini milenial. Nah, ketika kita bermain di segmen milenial maka semuanya kan harus tertata dengan bagus, rapi dan kemudian menarik. Nah, salah satu hal yang menarik adalah susu yang kami produksi itu nggak bau perengus. Jadi kalau kemudian ada orang bilang susu kambing itu perengus, mari kita evaluasi nih sistem produksinya. Mari kita evaluasi nih bagaimana cara memerahnya, higienitasnya. Karena susu itu kan salah satu makanan dengan proses penyerapan bau terbaik. Jadi kalau dia bau rokok ya akan ikut bau rokok, kalau dia bau perengus ya bau perengus. Maka kita perbaiki sistem ini. Sehingga orang minum susu kambing kayak minum susu sapi tapi lebih bagus dan lebih enak rasanya. Oh gitu. Nah ini di studio nih udah bawa produknya ya Mas ya. Ada susu kambingnya, susu evaporasi. Kemudian ada susu apa lagi tuh Mas? Ada susu bubuk dan ada saset pakai kopi ya Pak ya? Iya, ada sasetnya. Ini macem-macem ini pengemasannya luar biasa loh. Wah ini keren sekali. Boleh dong saya mau yang strawberry deh Mas. Mau coba nih. Monggo silakan. Ini first time nih Vita minum susu kambing. Prof Dedi mau yang mana? Prof Dedi mau yang mana Prof? Nah ini sorry. Oke. Wih, keren ini. Kapan lagi? Nah, wah, kita coba kali ya Pak ya. Boleh. Boleh diaduk dulu biar diaduk kemudian dulu. bercampur. Oke. Ini kemasannya juga lucu loh Pak. Ya, kita harus jadi yang menarik ya. Memang ini dari segi kemasan kan sudah menarik ya. Kemudian memang dari segi rasa ini sudah menggoda ini. Iya sih. Ini sudah menggoda, siapa sih yang tidak Karena kan biasanya tahu susu kambing warnanya putih. Nah sekarang kan rasa strawberry nih warnanya Sabis. strawberry lagi. Waduh ini sukaan kita nih. Loh. Strawberry. Kita coba ya. Iya. Ini ternyata ada juga yang dalam bentuk bubuk ya. Nah, iya. Nah kalau bubuk ini kan gampang dibawa kemana-mana kan. Udah begitu kan tinggal seduh aja kan. Memang tinggal seduh aja kan? Ya, tinggal seduh. Siap saji.
Jadi kita berusaha mengadopsi juga apa yang dikerjakan oleh mohon maaf ya kapal api. Mereka kan membuat dari produk yang paling kecil, siap seduh, pakai yang bisa dipakai buat rumahan. Jadi kita mengadopsi Pak itu. jadi lupa Pak, jadi minum terus ini. Ini ternyata enak banget loh Luar Sobis. biasa, Nih ya. jujur loh, Vita tuh nggak suka kambing. Ini beneran enak banget. Iya. After taste-nya juga nggak ada promosi sih Pak. Ini Ya. susu kambing beneran Mas. Serius 100% susu kambing, boleh dicek ke Luar tempat biasa, kami, ya. cara merahnya, prosesnya, ada semua kita kerjakan. Jadi Wah ini, nah ini Mas, milenial. ini Inilah kalau anak cerdas tuh begitu. Betul sekali, Bayangkan Pak. susu kambing yang ada kesan kan aromanya agak-agak sedikit bau begitu. Ternyata aromanya kan keren. Kemudian dari segi warna ya, ini betul-betul menggoda. Kemudian dari segi kemasan coba kan, kalau sudah begini kan gampang diminumnya ya. Termasuk anak kecil juga tinggal regot-regot aja kan. tinggal minum Tinggal lagi gelek-gelek. gitu ya. Tinggal gelek-gelek aja. Tinggal gelek. Nah ini kalau kandungannya nih Mas, kandungannya beda nggak sih sama kandungan susu kambing yang ada di luaran Mas? Pernah dianalisis? Kalau secara kandungan sih pasti mirip ya, karena kandungan secara umum mirip. Tinggal kemudian bagaimana kita mendorong untuk membuat kandungan itu mungkin berlebih. Misal nih dari sisi pakan kita mempunyai kelebihan di sisi kita masukkan lemak yang lebih tinggi agar kemudian rasanya lebih enak, gurih dan lain sebagainya. Jadi kita usahakan untuk kemudian memodifikasi itu biar lebih menarik. Lebih menarik. Nggak sama dengan yang lain. Out of the box lah kita Out berusaha of the box. berpikirnya. Betul. Nah ini nama mereknya apa nih Mas, susu kambingnya nih? Kita pakai nama mereknya Ganesha. Kenapa? Ganesha. Karena kita pengen Ganesha. ini sebesar gajah nanti. Jadi Oh, gosok Oh, karena kan Ganesha itu adalah gajah Iya, ya. banyak ya. Oke. Ini juga dalam bentuk sasetan. Ini kan keren ini Mbak Itu Vita kan ini. namanya Susuka. Suzuka. Maksudnya susu kambing ya? Ya. Oke. Nggak usah Iya, kita jelaskan ternyata Prof Dedi Mantap ini. sudah Udah bisa tahu. menerka-nerka. Apalagi kalau gulanya itu gula merah. Gula aren ini Wah, semakin sehat iya. lagi itu Mbak Vita. Kolaborasi Betul. sempurna. Kita tidak perlu lagi Impor, betul begitu. sekali. Gunakan saja ini gulanya Neng Yuli ini. Siap. Itu lebih sehat ya. Jadi kalau terkait gizi Mbak ya, kalau kambing itu mineral sodiumnya lebih tinggi dia. Oke. Gitu ya. Tadi kan seperti kopi juga ya. Maaf seperti Seperti ini. gula aren, sorry. Gula aren. Ini kan kadar sodiumnya ada, magnesiumnya ada, kalsiumnya Iya. ada. Kenapa? Karena memang dia ada di gunung-gunung berapi. Ya, artinya apa? Kadar mineralnya itu tinggi. Nah, termasuk ini susunya juga pasti kadar mineralnya tinggi. Keren. Oh, nah ngomong-ngomong kadar mineral nih Pak. Pasti kan kalau tadi kita rasain nih ya. Susunya ini ada rasa manisnya nih Mas Dani. Nah ini pakai pemanis buatan kah atau pemanis alami atau gimana nih Mas? Kita semuanya pakai yang memang khusus buat makanan. Jadi kita nggak pakai pengawet-pengawet yang bersifat membahayakan. Ya. Karena Oke. kita Aman ya. berusaha bahwa susu itu sudah baik, jangan dirusak. Jadi kita perbaiki lebih baik. Keren, keren. Perbaiki lebih baik lagi. Iya. Keren, keren. Wah, nah ini Sobat Bistan, jadi kalau misalnya kalian yang mau minum susu kambing, langsung aja tadi kemana Mas? Ke Ganesha ya? Ke Merapi Farm. Merapi Merapi Farm. Farm. Merek susunya Ganesha Agro Sejahtera. Wow, ini beneran approve, manis beneran. Mantap deh. Keren Pokoknya sekali. keren deh. Nah, Keren, keren. Mas Dani, kalau tadi kan kita udah coba nih ya susunya gitu. Nah, ini kalau untuk marketnya sendiri, ini susah nggak sih ngejualinnya? Kemudian udah sampai mana nih untuk produksi marketnya gitu? Oke, kalau dibilang market susah nggak? Kita sangat susah mencukupi kebutuhan market hari ini. Oh. Bukan bisa Susah susah cari mencukupi market. kebutuhan market. Oh iya, betul Iya, itu. karena sampai hari ini kita berproduksi itu baik daging, susu, pakan dan lain sebagainya. Ternyata semakin dikejar pertanian itu semakin tidak ada ujungnya. Jadi pasarnya semakin luas. Ya. Semakin kita kenal nih dengan siapa orang, oh kita tertarik beli susunya. Ternyata marketnya mudah. Ternyata marketnya luas. Jadi menurut saya market di sektor pertanian itu semakin kita kejar, semakin tidak ada ujungnya. Setuju. Semakin luas. Artinya permintaannya semakin Permintaannya sangat luar biasa meningkat tinggi. dong luar ya. biasa itu. Ya, jadi kita mencukupi kebutuhan Jogja aja, kewalahan kita. Tadi cuma 5% loh, baru 5% aja udah 5%. kewalahan ya. Iya. Jadi ini peluang untuk scaling up ya, meningkatkan volume usaha. Ini sangat tinggi. Kalau volume usaha semakin tinggi itu kan Nah, cuannya insya Allah semakin tinggi. itu ya itulah hebatnya milenial itu Mbak Pita ya. Mereka memang umumnya cerdas. Betul-betul. Bayangkan dimulai dari Gunung Merapi, dimulai dari Gunung Galunggung. Galunggung. Dua-duanya keren.
Goes to internasional berarti. Nah, Insya Allah. dari Bismillah. gunung menuju internasional. Internasional. Wow. Keren. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan apa namanya produksinya ya Mas ya. Kalau boleh dikasih tau dong ke Sobis yang ada di rumah. Sobis yang ada di rumah, kalau misalnya ini produksinya udah sampai daerah mana aja nih Mas? Kalau tadi kan Jogja nih. Ya. Nah, udah sampai daerah mana? Kemudian ada mitra-mitranya nggak sih? Ya, kalau pasteurisasi memang kita baru fokus di Jogja karena memang resiko susu pasteurisasi untuk expired itu lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Jadi kita baru mempromosikan dan kita baru memasarkan untuk susu pasteurisasi di wilayah sekitar DIY. Nah, untuk susu bubuknya, lah kita sudah bisa insya Allah mencapai di beberapa wilayah di provinsi se-Indonesia. Jadi kita sudah punya teman. Karena kenapa seperti itu? Karena pada prinsipnya setiap peternak itu mitra, bukan kompetitor. Sehingga Mitra, keren. kita harus kemudian memanfaatkan nih jaringan ini. Oke, saya punya produk ini nitip ya. Kita punya produk ini nitip ya. Saling sharing. Karena kita adalah mitra, bukan kompetitor. Mitra. Wah. Jadi tidak ada kompetitor di peternakan Jadi dan di tidak ada pertanian. kompetitor, sama-sama semuanya cuan Semuanya gitu mitra. ya. Oh, Semuanya mitra. teman dan semuanya menjadi satu ekosistem bisnis yang kemudian saling menguntungkan. Saling menguntungkan Saling semuanya. menguntungkan. Iya, Nah, ini betul. sangat menarik sekali nih Sobis. Jadi kita dapat ilmu-ilmu yang baru ya Pak ya. Oke, nah ini seperti biasa, ini pembahasan kita tuh sangat menarik, banyak hal baru. Tapi pasti penasaran dong, nextnya kita akan bahas apa lagi? Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Tapi sebelumnya kita saksikan Jong Black. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu tak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu tak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Halo Sobat Bistan, gak terasa nih ya kita sudah sampai di segmen terakhir bincang seputar pertanian dengan tema kita kali ini milenial perkuat pangan lokal. Ini saking semangatnya ini tiba-tiba kita udah gak kerasa ya Iya, Pak. nggak kerasa. Udah di Kerasa. segmen terakhir nih. Segmen terakhir. Nah, Singkat sekali. seperti biasa, ciri khas kita di segmen terakhir adalah, nah Vito mau tanya dulu nih Pak ke Bapak, ke Pak Kabadan, apa sih Pak rencana ke depan dari BPP SDMP untuk mendorong petani milenial memperkuat kebutuhan pangan lokal Pak? Ya, tentu yang pertama ya kita lakukan advokasi kepada para petani milenial. Wabil khusus ya kita genjot ada yang namanya pelatihan smart farming. Oke. Wabil khusus untuk milenial. Wow. Ah, kenapa? Karena sesungguhnya yang mampu memanfaatkan smart farming itu hanya milenial. Milenial coba lihat nih Neng Yuli ya, Mas Dani, memang cerdas-cerdas mereka. Iya, Ya. betul sekali Pak. Kalau kolotnial seperti saya, hararese gitu loh. Susah. Bingung gitu ya Pak, ya. Gimana? Kenapa? Karena di dalam smart farming itu ya itu pemanfaatan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, ya robot construction, sensor dan lain sebagainya itu luar biasa. Ya, tadi ya bagaimana dia bisa membuat pakan ternak ya, dikeringkan, kemudian ada konsentrat. Itu kan luar biasa loh itu pekerjaan-pekerjaan itu. Itu adalah pekerjaannya yang smart farming. Nah, hanya orang seperti Mas Dani ini, milenial itu yang mampu. Kalau kolonial mah aduh susah. Udah lah yang penting gak arit aja gitu Yang ya Pak. penting arit aja lah Aja yang lah, penting. gitu kan. Sama ini juga ya, ini yang produk Neng Yuli, ini gula semut itu adalah yang kolonial itu pokoknya bagian ngambil nira Nira, gitu betul. kan. Gitu kan ya. Betul, Tetapi Pak. begitu memproses lebih lanjut langsung milenial turun tangan di situ. Bagaimana mengolah ya nira itu menjadi gula semut. Bahkan gula semutnya itu bagaimana gradingnya, ya, grindingnya, kemudian juga sampai packagingnya, pengemasan kayak begini. Itu yang kita sodorkan kepada para petani milenial. Apalagi sekarang ya saya sudah sampaikan tadi bahwa pangan global itu merambat naik harganya. Ya. Ini peluang untuk mendapatkan Cuan. cuan yang banyak. Nah, memang biasanya yang paling gercep ya untuk menangkap peluang itu ya anak Milenial, seperti ini. betul, Pak. Makanya sasaran kita memang milenial, kemudian substansi kita
materi kita, metodologi kita adalah smart farming. Farming. Gitu, karena smart farming sudah terbukti dia mampu meningkatkan produktivitas. Nah, tanya aja tuh tadi Neng Yuli. Dulu di petani desanya itu paling sehari berapa Neng ya pendapatannya? Murah banget, Murah Pak. banget kan? Padahal Tapi begitu pekerjaannya Neng nggak Yuli lebih turun, berat gitu ya, ya, Pak. dia bikin gula semut, dikemas seperti ini. Bahkan dia udah siap ekspor. Iya. Cuannya itu semakin kanel ini, Neng Yuli ini. Jadi ada Luar pekerjaan, ada cuannya juga Itu gitu ya Pak dia. ya. Wah ini sangat keren sekali loh Pak. Jadi ke depan Kementerian Pertanian itu memang arahnya tuh bagaimana kita garap nih para petani milenial itu agar dia mampu memanfaatkan smart farming untuk melihat peluang-peluang ya, tentu untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyak. Betul sekali Pak. Nah itu dia tadi nih yang kita bincangkan ya Pak ya dari segmen 1, 2, dan 3. Bagaimana milenial nih melek akan pasar Indonesia dan kalau bisa merambah pasar global Pasar juga. global. Wow keren sekali. Nah seperti tidak lengkap nih kalau misalnya Bistan gak ada namanya closing statement. Oke, langsung dari Mas Dani boleh diberitahukan dong closing statement kita. Closing statement dari kami mungkin sederhana. Berubah itu beresiko, tidak berani berubah akan lebih beresiko. Jadi untuk generasi milenial, mari kita perkuat pertanian Indonesia dan kita terjun langsung di sektor pertanian. Karena tadi sektor pertanian itu semakin kita pelajari semakin tidak ada ujungnya. Karena tidak ada ujungnya maka cuannya jauh lebih banyak. Jadi Lebih mari besar berubah, lagi. kita menjadikan pertanian itu semakin maju karena adanya kita. Terima kasih. Wow, keren sekali. Tidak ada ujungnya, semakin didalami peternakan, pertanian itu tidak ada ujungnya. Oke, terima kasih Mas Dani. Sama-sama. Lanjut, Teh Yuli, silahkan closing statementnya. Bagi para pemuda khususnya petani milenial di seluruh Indonesia, jangan malu untuk memulai dan jangan malu untuk mengembangkan sumber daya alam dan ingat 3 prinsip yang selalu kita terapkan, inovasi, kolaborasi, dan distribusi. Karena tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia itu bisa terjadi. Wow, keren sekali. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Wow, keren sekali. Luar biasa, keren. biasa Itu ya, Pak. slogannya petani milenial Jawa Barat. Oh gitu, Keren. slogannya. Wow, slogannya keren banget Keren loh. memang gitu. Mantap. Waduh, terima kasih Teh Yuli. Sama-sama. Nah, terakhir Bapak, gimana Pak untuk Ya. closing statementnya Pak? Saudara-saudaraku, terutama anak-anakku ya, para petani milenial. Kita saat ini dalam kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Harga pangan di pasaran global itu merambat naik. Dan belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus kurangi ketergantungan impor kita. Artinya apa? Kita genjot produktivitas dan produksi pangan yang impor itu di Indonesia. Wah, begitu. Satu lagi, diversifikasi ke pangan lokal. Artinya apa? Para petani, terutama para petani milenial, ayo nih. Pangan sekarang harganya keren, cuannya banyak. Ayo kalian turun, kalian genjot itu produktivitas. Udah saatnya melek ya Pak ya? Sudah terbukti nih, Mas Dani sama Teh Yuli. yang Yuli ya sudah menggarap itu, ternyata cuannya tuh keren. Wah, terima Terima kasih. kasih Bapak. Nah, kalau tadi Vita rangkum nih dari obrolan kita segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan terakhir segmen sekarang ini, ternyata milenial itu tidak hanya semerta-merta kalau misalnya cuman main gadget aja, nggak semerta-merta cuman ya bisanya cuman buang-buang uang aja, enggak loh. Nah, petani milenial ini membuktikan ke kita dan sobis yang ada di rumah kalau ternyata milenial itu bisa menciptakan lapangan kerja ya Pak ya. Dan juga nih bisa membuat inovasi-inovasi terbaru nih, baik dari bidang pertanian maupun peternakan. Nah, ini sangat keren sekali loh. Nah, jangan lupa nih Sobis, jadi kita juga ada sempat mention ya Mas ya, untuk Instagramnya boleh dong kasih tahu ke Sobis nih Mas, biar nanti kalau misalnya kita mau beli kan bisa langsung. Boleh, silakan Mas Dani dulu. Ya, Instagram kami ada di merapi.farm. Merapi.farm. Oke, tuh langsung aja beli susu kambingnya di merapi.farm. Oke, Teh Yuli. Di Siram Galunggung dan Parahita Work Home Industry.
Sirem @siremgalunggung dan Parahita Work on industry. Work Home Industry. Wow, keren sekali. Terima kasih untuk Mas Dani, Keren Mbak ya, Ayu, terima Teh kasih. Yuli. Ya, terima kasih Mas Terima Dani. kasih Pak Kabadan, terima kasih Bapak. Mbak Pita. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita seputar milenial dan juga seputar peternakan dan juga pertanian. Sobat Bistan yang ada di rumah, akhir kata saya Rafita dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan nextnya lagi dari episode Bistan Talk Show. Sampai jumpa. Tak bisa ku mengartikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin coba